Di ARC itu udah dilobangin kiri kanan ya, jadi lobang tambahin yang nggak pakai kips ya, yang kita bicara nggak pakai katup lagi ya, tambahin. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini gua ketemu Mas Didi lagi. Teman-teman D2M itu lagi ada gathering sebenarnya, terus gue samperin semalam karena gue pikir ada beberapa hal yang mau gue tanya, jadi gue samperin Mas Didi sekarang di sini. Nah, gini Mas, ini yang menyangkut yang sudah sebenarnya gue sempat ngikut kan ketika lo running tuh. Oh iya di depan bengkel itu kan. Sebelumnya gue juga ketemu sama Bos Acong juga kan. Gue juga pada saat itu sih gue udah minta izin sama beliau untuk ngontenin itu motornya. Nah, yang gue lihat itu RS kayaknya sudah ada perubahan ya Mas. Meskipun gue lihat di kontennya Yuda, ternyata memang yang tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, yang mengembangkan itu kan Jun. Betul. Kalau gue boleh nanya basicnya Mas, sebenarnya dari yang sudah sekarang dirubah itu dulu benar-benar masih standar Mas. Iya, jadi gini ya kan, kebetulan sekarang kan lagi berkembang tuh model kayak apa dibilangnya super 59 open ya. Jadi yang struknya tinggi tapi diameter serial 59. Nah, kalau gua masih ngandalin yang versi terdahulu, kemungkinan juga RS nggak akan bisa sanggup untuk lawan gitu. Makanya sekarang lagi dicoba dikembangin, ngikutin regulasi yang sekarang ada. Contoh kayak tadi dibilang 59 open kayak gitu-gitu kan, struknya bebas tapi diameter serial itu tetap 59. Nah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Pengembangan lagi diarahin ke sana. Tapi memang semua kan masih berjalan riset ya, jadi belum bisa dipastikan gimana. Cuman yang pasti sudah ada perubahan banyak lah. Sebelum kita bahas yang sekarang, kalau menurut gua yang sekarang sih lebih tepatnya mungkin bahasnya sama Jun kali ya Mas. Karena memang dia. Oh iya, kalau buat teknis mungkin ke Jun kali ya. Gitu kan. Nah, sebenarnya Mas, kalau dari konstruksi awalnya itu motor, di struknya tinggian dia apa basic Ninja apa basic dia tinggian Mas? Kalau dari cc emang kecilan dia ya. Jadi gini, kalau untuk RS sendiri struknya itu sebenarnya mirip-mirip 54. Nah, sedangkan Ninja lempeng. Kalau Ninja kan 54,4 ya. Nah, jadi kalau RS itu basic struknya sama, cuma beda diameter seher. Kalau dia itu 54. Jadi seher sama square itu square tuh. Jadi sama. Base-nya itu dasarnya itu sebenarnya. Cuma kan yang sekarang lagi dirubah kan kita main coba di bore up, kita terus coba juga naikin struk segala macam kayak gitu. Intinya sih ngikutin regulasi yang sekarang berkembang ya. Karena biar bagaimanapun walaupun itu mesin MotoGP, tetap aja itu kan mesin peruntukannya bukan buat 500 meter, tapi kan itu cenderung lebih ke ngelap ya. Jarak-jarak panjang yang rata-rata itu kalau streetnya rata-rata itu di atas 1 kilo 800 lah. Jadi 800 sampai 1 kiloan. Nah, untuk ngejar Ninja yang memang kebanyakan teman-teman yang lain juga kan diperuntukkan untuk 500 meter gitu. Itu kan juga butuh perubahan yang banyak. Nggak bisa kita ngandelin cuman plek ketiplek mentang-mentang tuh RSGP kita buat main sama Ninja ya. Kalau gua sih yang gua tahu nggak akan ngelawan. Karena tadi perbedaan apa ya dibilang? Perbedaan yang jarak mainnya gitu, yang memang base-nya bukan buat main yang di GoPayMeter kayak gitu. Gini deh Mas, menurut gue sih lo salah satu mekanik yang beruntung ya punya owner begitu, yang punya special engine kan. Betul. Sama ada beberapa lagi model Om MP juga kan dia punya YZ, sedang bagian YZ. Itu kan tidak setiap owner itu Mas bisa. Betul. Bisa aja. Bisa megang maksudnya. Dalam artian gini loh, megang itu dalam artian punya mesin yang bisa buat dipelajarin buat pengembangan ke motor lain gitu kan. Gitu. Nah, kalau semuanya punya. Iya, karena kan bahannya aja nggak ada, gimana yang lain mau bisa riset dan segala macam. Kalau misalkan dari bentukan mesinnya sendiri Mas, itu sama persis. Dia mendekati, kan itu kan Honda berarti ya? Betul. Beda banget ya sama basisnya Kawasaki gitu Mas? Oh, kalau base mesin itu jauh banget bedanya. Kalau RSGP itu lebih ke NSR.
mirip banget sama NSR. Untuk base ya, dasar ya, mirip. Cuman memang konstruksi NSR kan masih rata karena kan dia mesinnya mesin harian, motor-motor harian. Nah, sedangkan kalau RSGP ini kan dia bentuknya kalau diperhatiin ini mesinnya itu memanjang ke bawah. Ada perbedaan titik bentuk titik rumah kopling yang beda. Kalau misalkan di motor-motor konvensional, motor-motor harian nih, rumah kopling sama primer itu pasti sejajar, rata. Nah kalau dia turun, makanya kan gue bilang mesinnya agak kayak ngemanjang ke bawah gitu. Posisi gearbox berarti di bawah, Mas? Iya, ada di bawah. Dan dia kan gearboxnya juga nggak kayak motor biasa harus belah mesin. Dia kalau RSGP itu kan tinggal bongkar. Gearboxnya nggak sejajar gitu ya? Enggak. Gini gitu? Turun, betul, turun. Dan dia kalau mau bongkar gearboxnya juga nggak sesusah motor konvensional, maksudnya motor harian ya. Dia tinggal buka bagian sebelah kiri, lu cabut gear, lu tinggal buka beberapa baut di situ, lu tinggal buka baknya, lu cabut, rasionya bisa. Jadi tanpa perlu belah mesin, kayak gitu. Kayak apa ya? Ya kayak mau nyopot magnet aja gitu, iya, gitu, tinggal buka tutupnya, ya cabut. Nggak perlu belah mesin gitu maksudnya? Enggak, dia nggak belah mesin. Nggak nyangkut-nyangkut ya? Paling kalau misalkan lu mau bongkar rumah kopling kan ada tutupnya kan sebelah kanan. Lu tinggal bongkar bagian itu pun bisa lu bongkar kalau lu mau dari situ. Jadi nggak harus baknya utuh, lu buka juga bisa. Masih di misalnya motor di standarin gitu ya, buka begitu juga apa bisa kecabut rasionya. Bisa, motor di atas itu bisa kecabut rasionya. Ya kalau yang lain kan emang nggak bisa, ya harus turun dulu, belah segala macam kayak gitu. Simple sebenarnya, Mas. Ya mungkin karena peruntukan ya, karena kan mungkin kalau di balap itu butuh waktu cepat untuk merubah rasio atau segala macam. Akhirnya mereka bikinnya seperti itu gitu. Ya, itu juga salah satu. Jadi ya memang peruntukannya benar. Jadi ketika ada mau bongkar kan cepat. Iya cepat, betul, butuh proses yang cepat. Perlu belah lagi betul, segala macam. Nah, terus gini Mas, yang setahu gua kalau salah tolong dikoreksi aja Mas. Karena special engine itu partnya memang harganya mahal Mas. Jadi gini, sebenarnya mungkin banyak orang mahal pasti bisa sanggup beli ya. Yang jadi permasalahan susah. Lu beli mesti nyari di luar. Sini nggak ada ya Mas? Nggak ada. Untuk spare part barunya apalagi gitu loh. Saya kan mungkin masih banyak lah, tapi kalau untuk barunya itu sulit. Udah nggak diproduksi kali ya? Betul. Jadi gini, itu motor memang base-nya MotoGP. Cuman si mekanik pun nanti bakalan punya kendala. Yang pertama itu ngerubah yang tadinya mesin buat main di putaran atas, di top speed tinggi kayak modelan di 800 atau 1 kilo ya. Lu ngerubah itu biar dia main di 500 meter. Itu yang pertama, pertanyaannya tuh gimana caranya gitu kan. Terus yang kedua, kendala selanjutnya adalah spare part. Sekarang gini, lu bisa nih rubah ke gope. Spare partnya nggak ada, gimana? Contoh misalkan ring share lemas, atau share baret lah, atau stang share bermasalah, atau kampas kopling deh. Substitusi nggak bisa Mas? Itu dia sampai piston berapa diameternya? 54. Satria. Iya Pak, kan pen pistonnya beda. Oh, iya. Satria 14, dia 16. Gitu. Enggak, ringnya doang. Cari yang nggak bisa. Sekarang ada yang bisa jamin profilnya. Iya. Profilnya kan tebel tipisnya, terus juga nut got apa yang buat gitunya kan belum tentu sama. Itu yang pasti sih kalau yang gue tahu tebel tipisnya udah beda gitu. Ini single ring? Dia single ring. Single ring ya? Single. Memang udah dari sononya bawaannya single. Bawaannya memang udah single. Jadi udah nggak ada dua, di ringnya cuma satu deh, nggak itu doang. Nah jadi sebenarnya gini, banyak orang selalu bilang wajar lah motor itu MotoGP itu pasti kenceng. Ya pada dasarnya kan kalau dilihat kasat matanya seperti itu, tapi pas di saat lu ngejalanin ya nih nggak semudah yang lu bayangin, karena lu harus memindahkan itu motor kondisi yang tadi yang harus main di 800 atau 1 kilo yang di topnya luar biasa, lu pindahin tuh tenaga ke bawah. Simpelnya ganti gear nggak bisa Mas? Gini. Gue coba memudahkan aja kan. Enggak benar itu. Itu benar. Itu jawaban orang, itu pertanyaan orang yang awam kan begitu, awam, Mas. Betul. Enggak gue bilang nggak salah, cuman yang jadi permasalahan gini. Itu rasionya close, rapat. Yang jadi permasalahan lu entengin gear nih. Ngikut semua ya. Iya, nyampe apa enggak ntar tuh di 6. Kalau tiba-tiba masuk 6 langsung jengker.
Akhirnya tuh finish nggak sampai, lu cuma dapat 400, tapi bawahnya udah bagus nih, ya nggak? Giliran di atas nggak nyampe, kan juga jadi permasalahan kayak gitu. Ya memang nanti dari banyak faktor lah, bisa kompresi diturunin, timing diturunin, itu pun bisa nolong lu. Cuma kan, apakah iya dengan cara seperti itu lu bisa ngelawan Ninja gitu kan? Enggak juga, CC kecil, spare part sulit, base mesinnya memang buat main di panjang, trek-trek panjang, karena dia biasa dipakai sirkuit besar. Apa iya cuma lu ganti gear lu bisa ngelawan Ninja? Stupid gue emang, Mas. Iya. Bukan maksudnya enggak segampang itu gitu loh. Iya. Banyak yang harus kita jalanin lah. Kalau yang gua alamin selama ini gue jalanin, ini sedikit aja ya bocoran. Ya semua mekanik juga pasti tahu lah. Lu naikin kompresi lu pasti. Iya kan? Ya lu ngerubah port-portnya lu pasti. Cuma kan balik lagi, di saat port itu dirubah, kompresi itu dirubah, lu bisa jamin itu nggak akan ada kendala. Contoh, misalkan lu tinggiin kompresi, oke, logikanya orang powernya naik, kompresinya bagus tinggi, motor lu bisa cepat. Pertanyaan selanjutnya, apakah ya dengan rasio yang ada itu bisa nyocok dibuat di GoPay? Kan nggak juga, pasti butuh penyesuaian lagi, gear yang mesti dirubah. Tapi memang karakter rasionya sendiri beda sama Ninja, Mas? Beda jauh. Dia kalau bahasa gua ya, sepengalaman gua ngitung ratio dia super close, rapet banget. Menurut gua lo super close, ini bahasa super close gua yang bikin lo ya. Dua ketiganya gitu, gitu, itu rapet banget. Cuman satunya itu kalau gue waktu ya kita running tuh yang di depan bengkel, itu satunya tuh panjangnya kayak sepenglihatan gue tuh lebih panjang dari Ninja, Mas, satunya, Mas. Oh iya, jadi gini sebenarnya nih ya. Panjang banget. Ini sebenarnya bocoran juga nih buat teman-teman. RS itu gigi satunya itu 1630. Standar. Hampir 1:2 ya? Ya, 1630. Biasanya teman-teman itu anak-anak drive pakai di 201. 1630, 1629. Itu biasanya dipakai buat start di 201. Kebanyakan anak-anak drive pakai itu. Tapi dengan perbandingan gearnya juga beda. Final gearnya beda lagi kan, Mas? Sebenarnya final gear mungkin mirip-mirip. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, kenapa kok dengan gigi ratio yang matanya sama dengan Ninja, tapi kok bisa lebih panjang? Primer sekundernya yang beda. Oh. RS itu berat. Ini mudah-mudahan jadi manfaat aja. Ninja itu kan kalau dihitung itu primer sekundernya itu 2272. Kalau RS itu 2262. Beda 10 mata sama Ninja. Makanya dengan asumsinya ya, dengan ratio yang sama dengan Ninja 1630 yang biasa dipakai drag, itu jarak tempuh di gigi satunya pasti beda. Karena kan primer sekundernya pun beda gitu. Dari proses dia ngayuhnya itu udah beda. Nah, satu lagi nih teman-teman, nih yang barusan Om Argan bilang bahwa gigi satunya panjang banget. Itu jadi masalah sebenarnya kalau buat GoPay meter. Kelamaan. Betul. Ninja lihat keluarnya. Cepet, Mas, ngelepet. Wah, makanya kan kita bicara detik ya, dari 0 sampai ke finish ke GoPay. Kalau satu lu udah begitu, kira-kira detikannya bisa gede atau kecil kan gitu. Yang itu juga yang buat teman-teman ini sebenarnya sih gue gue juga cuman kepengen nih teman-teman semua tahu bahwa di saat lu punya mesin RSGP nggak segampang yang teman-teman pikirin. Lu ngomongin gak usah jauh-jauh deh, lu ngomongin gigi satunya buat start aja itu udah ribet. Kenapa? Karena Ninja tuh langsung cok keluar. Dia waduh, sama Ninja udah di itu. Makanya andai kan RSGP lu dengan ratio yang begitu primer kayak gitu, setara bisa bareng sama Ninja, kemungkinan kan menangnya lebih gede. Tapi ngangkat powernya itu loh yang jadi permasalahan. Gitu. Joki sepanjang apa deh mesti mahan kopling, Mas? Kalau yang terakhir drop gitu RPM. Ya betul. Harus ditahan karena kalau lu lepas langsung turun dia langsung gitu. Ketika belum nyamber ya? Sebelum sampai titik dia peak powernya betul, dia akan turun. Oh, itu sama kayak ketika gue disentul tuh, Mas. Waktu MP produknya Eting tuh itu ya, Mas. YJ 2,5-nya, iya. Itu di RPM-nya nggak katakan misalnya Ninja 6.000 7.000 gitu ya untuk di start ya. Itu kayak dia harus lebih, Mas. Nggak bisa, drop pasti ngok. Kan berat ngangkat. Lu dudukin tuh motor. Beban lu udah berapa? Beban tuh motor udah berapa? Ratio yang dipakai berapa, gear yang harus final gearnya berapa biar sampai ke GoPay. Itu pasti berat. Gue untung ketemu babenya Daryl loh, Mas. Om Andre itu. Oh ya, Om Andre Jesse ya. Dia biasa benar-benar. Nah, itu tuh kalau punya tuh. Jadi teman-teman, saya dulu pernah barengan itu start barengan sama babenya Andre. Babanya Daryl. Babanya Daryl ya. Sama Om Andre itu
apa namanya, Daryl nyoba gitu, bokapnya nyoba gitu kan. Wah, menurut gua memang begitu rupanya. Iya, gantung. Karena gini, apalagi di special engine ya, lu perhatiin, dia ratio close, gearnya enteng. Nggak ada SE gear belakangnya itu 37, nggak ada. SE pasti di atas 50. Lu bayangin, di saat lu harus beratin tuh gear belakang, logikanya star lu akan jadi apa? Mungkin berat lagi. Iya, itu kayak gitu. Ya mirip-mirip sebenarnya sama RS. Cuman perbedaannya RS itu buat main lebih ke top speed, sedangkan special engine yang motor cross itu kan lebih ke track, lebih cepat di bawah kayak gitu. Makanya gini, lanjut mas. Jadi makanya di SE itu gear berat. Logikanya apa? Rasionya pasti enteng, pasti berat. Gearnya enteng, pasti rasionya berat. Karena kalau dikasih gear berat, makin lama, betul. Ada gini mas, kalau teman-teman mungkin sempat lihat, kan semua motor itu, mau motor dia prototype atau dia motor massal, pasti kan ada konfigurasi mesin itu mas, sampai kelihatan horsepower dan segala macamnya. Kalau si RS ini memang, setahu gua mas, meskipun dia cc-nya lebih kecil dari Ninja yang 150, HP-nya lebih gede tapi mas. Iya, jadi kan gini, kita bicara kompresi basic sekarang. Ini mas, ini ngomongin basicnya ya. Ya, dasar kita bicara kompresi aja ya. Lu kompresinya RS itu jauh banget bedanya sama. CC dia 125, CR dia cuma 54. Tapi kompresi standar itu jauh banget bedanya sama Ninja. Matanya keluar. Gak apa-apa, sehat. Terus, jadi kompresinya aja itu udah jauh beda, itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatiin magnetnya. Magnet beda. Sebenarnya kalau orang yang mau kecil banget, segelas gini diameternya paling nih. Lebih kecil. Lebih kecil lagi. Ya, jadi sekarang gini, logikanya gitu loh. Kok bisa ya magnetnya segede gini tapi topnya jalan? Pasti kan ada apanya di dalamnya yang beda. Itu kan pasti kan. Nah, sebenarnya dari hal-hal kayak gitu kalau teman-teman jeli gitu ya, bisa lihat kok. Kenapa ya RS magnetnya segede gitu tapi atasnya jalan? Pasti kan lubang buang, transfer, kompresi, belum lagi primer sekunder, ratio, kan kayak gitu kan semua apa ya namanya? Sinkron. Iya, berkaitan. Jadi berkaitan semua. Jadi itu kan juga tinggal jeli-jelian kita ngelihat aja sih sebenarnya konstruksi mesinnya seperti apa. Dan kalau dibilang kayak orang-orang bilang itu mesin MotoGP gini. Ya cobain aja. Saya juga nggak bisa bilang, mungkin saya termasuk orang yang lama kali ya jarinya. Ya terserah sih, tapi saran gue jangan. Karena partnya mahal. Iya, part betul. Mahal susah nyarinya. Susah nyarinya. Seset pengapian aja itu udah sekarang kurang lebih 20. Itu pun copotan. Barunya susah nyarinya. Betul. Terus, ini kemarin businya. Oh iya teman-teman, kebetulan businya itu harganya lumayan. Harganya itu kalau nggak salah sekarang 1 juta. Kalau nggak salah ya, kemarin terakhir itu yang gua tahu 700. Itu berapa tahun yang lalu terakhir motor itu main lah, gua taunya 700-an. Kemarin kalau nggak salah bos Acong itu bilang sekitar 1 juta satu biji. Bentuknya sama kayak Ninja, beratnya sama, panjangnya pun sama. Beda kode. Pasti kagak nyala. Ya ampun gue bilang ini. Jadi ada beberapa nih di RSGP itu ada CDI itu yang berseri. Ada seri 6, seri 7, seri 8, ada Big Bang, ada satu lagi CHA. Dari segitu banyak seri ada, gue juga lupa di seri keberapa yang nggak bisa pakai busi standar. Lu pakai busi racing nih punya Ninja, yang tipe yang biasa anak-anak pakai lah, B9 itu segala macem. Lu pasang nih pasti berbet motornya. Tapi gue lupa di seri keberapa itu yang bisa kayak gitu. Ada juga yang enggak, di saat lu pakai busi standar nggak ada masalah, ada juga. Tapi gue lupa di seri keberapanya ya itu. Jadi ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya, nggak segampang yang Anda pikirkan. Terus gini. Belum lagi kemarin tuh gue ke tempat Babak apa namanya, karena mungkin akan ada perubahan dalam bentuk rangka kali. Jadi gini, kalau kebetulan ini bos Acong atau bos Aron lagi mempersiapkan mesin 2, lagi coba juga yang overdosis. Oh, mesinnya 2? Ada. Satunya mahal 2 mas. Wow.
Ya gue nggak tahu kalau itu. Bukan punya saya itu urusannya. Saya hanya bisa ngerjain. Mekanik emang begitu. Iya betul. Emang diplomatis banget jawabannya. Semua mekanik giliran gue tanya begitu. Gue cuma mekanik. Iya betul. Cuma bikin doang. Jadi ada satu, makanya kemarin ke Baba itu sebenarnya bikin rangka buat nanti mesin yang satu lagi. Cuma lagi dicoba. Coba ya teman-teman, belum tentu bener. Lagi dicoba, yang mau bikin yang overdosis. Karena kan kalau dilihat sekarang FFA, terutama di kelas ninja tuh, waduh luar biasa. Coba deh lu lihat perkembangan kemarin, Mas. Apa yang terjadi di IDW terakhir? Betul, itu juga yang jadi bahan. Maksudnya kayak gue nih, kalau gue nggak ngikutin, gue akan ketinggalan. Kayak gitu, makanya kan ini mau satu ada yang mau dicoba. Overdosis gitu loh. Cc-nya bablas. Iya, overdosis mau dicoba, tapi kan kita sendiri kan konstruksinya kan udah beda sama Ninja. Dia bloknya lebih kecil. Di bore up habis dong tuh blok. Makanya kan ini masih tahap proses nyoba, belum tahu akan seperti apa dan akan jadinya seperti gimana, gue belum tahu kayak gitu. Karena kan tadi gue bilang bloknya aja sama Ninja itu kecilan dia. Kalau lu bore up nih, nguber Ninja misalkan kita dengar yang di DW gitu, Sayora 68, Sayora 70 atau Sayora 75 gitu. Pertanyaannya selanjutnya adalah, ini blok masuk apa enggak ya? Mas tipis banget sisanya. Iya makanya kan banyak yang kayak tadi gue bilang nggak segampang yang dipikirkan. Gitu. Dengan asumsi bahwa itu motor special engine, Mas, yang partnya semua tuh udah jelas. Sebenarnya ada itu, Mas. Maksudnya asal ada duitnya mungkin meskipun mahal dan mesennya lama, itu kan seperti kayak lu main ini aja ya, main puzzle aja gitu, lu kelompok-kelompokin doang. Oh, kalau ini rasio tipe A, B, C gitu kan, itu kan pasti. Gue tanya, kalau emang ada kasih unjuk Bos Acong pasti dibeli. Pasti dibeli? Iya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Permasalahannya. Di eBay yang ada, Mas? Ya, gue juga beli Bos Acong kalau beli dari eBay, barang dari sama aja ya. Kayak kemarin knalpot, kerkas sempat beli kan, blok juga sempat beberapa kali beli, sama pengapian beberapa kali beli kan juga. Ibarat kata gini ya, lu mau nyari yang seri apa? Mungkin ada. Second lu mau apa? Contoh nih blok. Kalau teman-teman coba aja baca, mungkin saya salah. Coba nanti baca, itu sekernya RSGP itu 3.000 kilo ganti, bloknya 5.000 kilo ganti. Itu bicara kilo, bicara jamnya gue lupa. Itu standar SPO apa? Iya, standarnya dia itu seperti itu. Jadi memang ada batasan umur. Seperti kayak waktu Mas Andis ngomong juga begitu, Mas. Iya. Artinya memang mesin-mesin SE itu memang iya dibatasi dengan umur. Sama kalau sekarang teman-teman punya, padahal belum rusak nih ya. Betul. Belum rusak nih. Harus ganti-ganti. Ganti. Jadi kalau teman-teman punya TV LED itu tadi umur lu ya, bentar lagi 2 tahun bisa mati. Sama tuh. Beli lagi, bener nggak? Nah, jadi gini, yang jadi permasalahan itu CC 125, CR 54, kompresinya tinggi. Dihantemin digebukin mulu sama kompresi. Ya mesti dibatasin umurnya, kalau enggak udah ngempos lu pakai terus ya ada nggak lari. Lagian, Mas, kalau mungkin ya, kalau kompresinya nggak gede, Mas, itu dia nggak bakal nendang, Mas. Kertas lu kan gede banget. Nggak kenceng. Iya. Sampai 125 lu mau Ninja, kalau kompresinya nggak tinggi dengan konstruksi mesin yang beda, iya nggak bakalan ngelawan juga orang CC. Kita bicara CC aja udah kalah. Jangan ngomongin MotoGP. Iya, MotoGP kan karena konstruksinya beda. Nah makanya 125 ya bisa nguber-nguber Ninja yang CC. CC 150, CC 160 mungkin masih bisa, asalkan sehat. Kalau sakit sih, kita aja nggak mau disuruh lari ya teman-teman. Aduh. Berat. Terus kalau semuanya itu harus, dia nggak bisa pakai part mana gitu, Mas. Jadi gini kan makanya, nah semenjak perubahan yang kita rubah sekarang nih, akhirnya pakai per part yang umum. Itu Mas. Iya, makanya kan sebenarnya di saat ada perubahan yang ekstrim dari basic to mesin, mau nggak mau kan akhirnya kita nyobanya pakai part lain dong. Otomatis yang kita pakai yang ada di dekat-dekat kita, part lainnya.
Nah, insya Allah teman-teman, mudah-mudahan kedepannya untuk perawatan RSGP yang selanjutnya lebih mudah, terutama bagian stang, seher, ring, itu akan jauh lebih mudah. Cuma untuk kampas kopling, belum bisa. Terakhir bos gue cobain KTM. Masuk nih, set, pasang, lepas, dedek, ketebelan. Nggak bisa. Dia berapa plat sih mas? 7. 7? 7. Berarti plat bintiknya 6? Iya. Kayak gitu. Cobain nih pakai KTM nih, punya SE, KTM pasang ya kan. Wah pas nih bisa masuk. Tapi diameternya sama semua? Sama semua, masuk, bisa. Pasang, coba jalan. Dilepas kopling, dijauhin pas dijauhin tuh setelannya, pas dipencet masih jalan. Dideketin, nggak ada kosongnya jadi. Iya, jadi kan karena tebel. Gitu. Jadi main stutnya itu jadi udah nggak maksimal karena pada saat dia ngebuka full, ininya belum ngebuka gitu loh. Masih ngegantung. Jadinya makanya pas dilepas dia nggak ngelepas full gitu loh. Dan ya memang pada akhirnya mungkin ini salah satu 2 tak yang biaya hidupnya mahal sekalinya lah gitu maksudnya. Yeah. Kalau tadi lu bilang bener mahal banget. Kalau gue sih dulu pernah nih, gue belum pakai VP, lo dulu udah pakai VP bergalon-galon gitu. Jadi gini, ini teman-teman ya, ini mas buat pengetahuan aja, bukannya mau melebihkan atau apa. Gue tuh pernah buka satu kardus kecil, isinya itu packing top set, ya, full set, ya full set lah, kayak ninja lah. Packing kanan, packing kiri, o-ring dan segala macam. Sama ring seher, kalau salah 4 biji, membran itu 4 biji nih lidahnya. Ya, satu kardus kecil lah, nggak gede. Orang isinya cuma packing ya. Paling barang-barang ininya kayak membran sama ring seher. Seharga ninja. 20-an? Ya, kurang lebih. Makanya gue bilang sama bos gue bilang, bos buat gue aja beli ninja. Itu juga dapat packing. Iya. Nah, Bos Acong semangatnya beda. Kacau deh pokoknya. Gue tuh sampai heran kan. Gila ya, beli ginian doang dapat motor. Gue bilang, aduh, luar biasa. Itu cuma tahu nggak lu mahalnya gara-gara apa? Stikernya HRC. Makanya besok kalau mau jual spare part tulisin HRC teman-teman. Gila udah ada kode produksinya ya. Iya itu dia. Kan ada tulisannya HRC. Sebenarnya kalau tulisannya Aspira akan lain cerita itu. Knalpot racing tuh bos. Gue katanya juga dia mau mulai. Gue mau masukin ini nih dong, part SE gitu kan. Oh yaudah cobain aja bos, cobain gue bilang gitu. Barangkali ada segmentasinya masih luas. Oh kalau SE sebenarnya luas, motocross di Indonesia itu rame sebenarnya. Cuma kan memang nggak kelihatan mata orang-orang dak. Iya. Jalurnya begono mas. Nah itu dia masalahnya. Kita nggak kelihatan sama orang-orang kita. Sebenarnya masih bagus bangsa pasarnya. Kalau yang gue tahu karena kan beberapa tahun yang lalu ya. 2003 2004 lah, tahun segitulah, 2000-an awal 2000 tuh 20 tahun yang lalu mas itu. Iya gue mainan gesrek. Iya dan itu gue lihat rame juga lu. Orang-orang mainan yang cross tuh rame juga. Rame. Barangnya dan emang susah nyarinya. Kebanyakan pada copotan. Gitu. Ya kalau memang mungkin mau ada yang mau gitu mestinya nyobain RS kayaknya. Oh iya silakan. Itu hitung pakai jari sih mas kayak mas. Itu motor juga. Sebenarnya banyak. Enggak mesti yang dikembangin untuk dia dibuat profesional di drag gitu mas. Sebenarnya motornya banyak. Kan tadi banyak permasalahan juga. Yang pertama nggak gampang, konstruksi mesinnya beda. Balik lagi spare part. Yang utama kan sebenarnya spare part. Kalau harganya luar biasa barang yang nggak ada kan repot juga. Udah harganya mahal. Nyarinya susah. Barangnya susah. Nah itu kan susah. Jadi kan makanya mesin RSGP itu yang gue tahu banyak yang punya, banyak yang pegang. Tapi kan nggak ada yang nongol karena apa kan permasalahan paling utama tadi. Mungkin duitnya ada, tapi kan spare partnya nggak ada mau ngomong apa lu? Iya, susah. Itu yang repot gitu. Banyak kendala sebenarnya. Betul, banyak kendala. Lu buat ngurusin satu itu mesin kendalanya terlalu rumit. Mendingan ngurusin Ninja jelas. Iya, lu beli di dealer juga masih ada. Gitu. Beli
proses risetnya itu udah jadi standar bebas Ninja 1. Nah itu dia masalahnya, itu juga jadi masalah kan sebenarnya. Sebenarnya tetap lah, gue yakin teman-teman semua pasti banyak lah orang yang bisa mampu untuk beli barang. Tapi kan kalau nggak ada barangnya itu yang repot, yang jadi permasalahan. Dan nggak ada ininya lagi. Dan satu lagi ya, gitu, Mas. Kalau yang terakhir, yang lain, racing yang lain. Oh gitu. Iya, agak rumit. Yang terakhir gue coba itu sebenarnya yang gue selalu minta itu sama bos Acong itu kan blok. Gak ada yang baru. Nah kalau misalkan lo beli blok, beli second tapi di umur pakainya udah habis, Mas, percuma juga dong. Makanya gue kendala lagi. Jangan salah ya, nih maaf ya sebelumnya, mohon maaf buat senior-senior yang lebih paham lah, pasti jauh lebih paham dari saya. Itu gue pernah ngalamin, ini share baru, ringnya baru, berapa kali running, berapa kali nyeting, drop. Motor tenaganya, Mas? Hilang. Tepok? Iya. Time-nya nggak balik. Pusing nggak? Berarti harus ganti share lagi? Itu udah maksimal. Dalam arti maksimal, bloknya kan nggak ada. Iya. Lu pernah ngalamin baret nggak, Mas? Baret? Pernah. Ganti blok, kalau amplasin aja. Jadi kalau nggak ada barangnya. Nah kan ini ngomongin nggak ada barang ya. Ini teman-teman juga nih buat beta. Gue waktu itu nyari di hasil teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngedihasil atau nikasil blok. Nah, tolong kabarin saya kalau emang ada di mana, harganya berapa. Jadi tuh pernah nyari barangnya nggak ada, semua nggak ada. Akhirnya bingung kan, oh ini bagaimana nih, sedangkan blok udah dalam nih, ibarat kata udah kemakan nih, udah jauh nih ya kan. Bingung kan, ngapain boring. Waduh, tar dulu deh, nggak pede sama boring kan, takutnya nge-gym. Akhirnya ya untungnya waktu itu Bos Acong sempet dapet link. Dihasil? Nikasil ya namanya, nikasil. Jadi dilapis ulang. Karena kan udah jauh nih, kalau dipegang begini udah berasa deh. Nah, biar pakai puller juga udah jauh gap ya kan, karena kan diginiin aja dulu, udah pegang aja udah berasa, apalagi pakai puller gitu kan. Nah, pas itu untungnya nemu tuh, tapi jauh pokoknya jauh. Di Indo nggak bisa di Indo, Mas? Di Indonesia nggak ada. Ya? Gue sempat ada yang bilang bisa, pas gue coba masuk nggak bisa satuan. Jepang? Nggak, kemarin itu di mana ya? Belanda kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Saya juga kurang paham ya teman-teman, soalnya bukan saya yang ngurus itunya, Bos Acong langsung ke Bos Aron langsung semua yang ngurus. Gue sih, kalau gue cuma masang, ya pokoknya ya sama komplain paling kerjaannya. Bos, ini udah kena nih, Bos. Itu aja baru masalah di mesin ya? Iya. Belum ke pengapian. Betul. Tadi kan serinya banyak. Lalu kalau mau nyobain beliin aja tuh satu-satu, seri 6, seri 7, seri 8, seri 9, seri 6, seri 7, seri 8, Big Bang, satu lagi JHA. Yang paling mahal JHA. Tingkatan aftermarket di Jepang itu namanya JHA. Beda apa, Mas? Kurva kah? Nah, yang lain nggak bisa diprogram, dia bisa diprogram. Diprogramable? Iya. Ke laptop? Iya. Yang jadi masalah kan Windows 98. Bisa kali, Mas. Udah beli itu dapat CD drive-nya nggak, Mas? Windowsnya, software di komputer lu 98 ada yang pakai masih? Harusnya sih bisa ya. Nggak bisa bang, udah dicobain. Oh bisa ya? Nggak bisa. Jadi program gua nggak diapa-apain. Bawaan dari sana udah. Ya percuma aja dong bisa beli yang programmable berarti. Karena balik lagi, lu punya kok komputer jadul. Iya, yang Windowsnya masih DOS deh kayaknya. Kalau memang masih yang jaman-jaman operating system hancur. Yang mau nyalain tuh mesti ganti-ganti disket dulu. Masih sih masih begitu, Mas? Ya ampun, itu kan motor 96 dong. Produksi terakhir itu kalau nggak salah 99. Kalau nggak salah, tapi di Jepang doang adanya. Di luar udah nggak ada 99, 96, 97, rata-rata motor-motor tahun-tahun segitu. Malah ada yang lebih tua lagi ada. 93, 94 itu ada mesin yang tahun segitu. Kalau bicara misalkan di penggunaan bener dia diperuntukkan untuk 800 atau 1 kilo. Emang sih kalau dilihat zaman dulu tuh, zaman MotoGP masih pakai yang 2 tak, Mas. Top speed juga tinggi-tinggi, Mas. Dia base standar itu 215. Makanya di atas 200 kan. Iya. Ninja standar ya, perlu dikoprek-koprek dulu baru bisa tembus segitu gitu. Betul. Standarnya kalau yang gue baca itu sampai 215. Standar tuh ya. Max speed ya. Belum diapa-apain gitu kan. Belum. Standar belum upgrade. Bisa sebenarnya, cuman mahal harganya. Lalu gini, Mas. Selama motor itu sejarahnya begini sih, Mas, motor, Mas. Bisa-bisanya akhirnya tuh Bos Acong tuh
gue RS aja deh gitu. Maksudnya itu motor pertama kali itu dibawa ke situ. Oh iya, nyoba. Sempat ngobrol nggak sih dulu sama dia? Awal-awalnya? Iya disuruh tawarin, bang lu mau coba nggak megang ini? Ya udah nggak apa-apa. Coba, cuma gue spare part kan nggak punya link ya bos, gue bilang gitu. Itu di tahun? Aduh gue lupa ya, 2000 berapa ya dia? 2010-an lah ya. 2013 kali, 14. Oh, segituan. 2010-an lah. Iya, 15-an. Berarti ada hampir 10 tahun juga tuh motor. Ketika itu dibawa, nggak ngebayangin berarti lo motor tuh bakal sebegitu rumit konstruksinya. Sebenarnya kalau dibilang rumit enggak. Kalau misalnya dibandingin, tadi kan lo bilang kan itu kan mirip dengan NSR. Apanya yang mirip, Mas? Itu konstruksi blok, model crankcase. Di tengah bergaris gitu juga kayak. Iya. Tengah ada lubangnya, ada tiangnya. Di Exos ada tiang gitu, Mas? Ada. Oh. Sama. NSR SP ya? Sama persis. Itu sama SP, kalau sama yang single mungkin lubang buangnya beda. Kalau SP udah gede banget kan. Nah itu dia kayak gitu. Ini pun besar berarti? Besar. Porting-portingnya gede-gede banget? Gede-gede. Transportnya juga dia modelnya udah begini. Kalau Ninja kan begini nih. Kalau dia udah begini. Tidak ada tekukan berarti? Nggak ada. Lurus? Lurus. Kalau Ninja kan ada melengkung tuh. Agak ngepatah gini kan. Dia baru naik ke atas kan. Nah dia enggak, dia begini udah rubuh. Lurus gitu, Mas? Iya. Kayak gitu. Tapi kan lu liatin, temboloknya kalau gue bahasanya pinggang bloknya udah gede-gede. Ininya nih, yang pas mau masuk gini kan, ini ada pinggangnya nih, itu gede-gede. Kalau Ninja perhatiin deh, kecil. NSR juga gede, NSR lebih gede. Maka butuh dilem-lem lah segala macam tuh kalau teman-teman pakai. Iya, biasanya kayak gitu kan. Kalau di Ninja kan ada yang dilem-lem kayak gitu. Nah kalau dia udah dari basicnya udah begitu. Terus satu, terus kedua, yang paling sama itu sistem perpindahan giginya. Di bagian kanan, di belakang rumah kopling. Mirip banget sama NSR. Dia pakainya modelannya kayak kembang gitu, bentuknya kayak kembang, bintang-bintang. Nah dia ada kayak modelan apa bahasanya ya? Speed clipnya gitu, jadi dia bisa main klek. Jadi itu ada pernya, ada kecil-kecil dah barangnya. Itu sama main NSR. Itu posisinya di kanan. Pokoknya kalau teman-teman pernah untuk pindah gigi. Kalau teman-teman pernah bongkar NSR SP atau NSR single itu sama persis, sama RSGP buat di sebelah kanan. Makanya kalau orangnya nggak pernah megang pasti bingung masang itunya tuh. Kalau yang belum pernah megang, tapi kalau udah pernah megang pasti bisa. Dong sama kok sama NSR, nggak ada bedanya. Persis. Kalau Om Yong paham kali ya, Bandung. Pasti. Mungkin Honda dulu. Ya kan dia emang orang Honda. Pasti apal banget dia. Ya, pastilah kalau dia mah. Gue juga lama banget nggak ketemu Om Yong. Jadi, lagi aja. Nah satu lagi nih, sekarang orang lagi rame ngomongin triport. 3 lubang. Itu 2004 gue udah tahu. Jadi blok NSR single, itu kan lubangnya cuma satu. Dibikin lubang lagi kiri kanan. Nah sekarang kan lagi rame tuh, gue perhatiin orang, wah lubangnya triport. Jadi ada 3 lubang. Lubang utama ditambah dibor kecil-kecil lubang kiri kanan. Sebagai transfer? Bukan. Untuk? Lubang buang, nambahin. Exhaust? Kalau di Ninja kayak Ninja lah persis. Ninja kan ada super caps. Nah di NSR zaman dulu kan itu udah ada tuh. Kiri kanan udah ada bor, udah ada lubang. Itu diameter 12-10 lah. Jadi ada tambahan, lubang buangnya nambah, tapi dibor modelnya. Nah, kemarin gue dengar anak-anak pada ngomongin masalah blok Ninja yang digituin. Itu 2004 NSR udah nerapin, dan itu hanya HRC yang bisa bikin. Ya, karena emang kebutuhan fungsinya kan. Betul. Itu bekerja fungsinya dia di RPM bawah tengah atau atas, Mas? Di atas berarti. Atas, iya. Berarti buka tutup nggak pakai katup. Los, karena lubangnya kecil kan dia. Ya nambah jatuhnya. Kalau di blok-blok kayak Ninja ya, di blok Ninja single itu kan nggak, lubangnya satu tuh tengah. Nah kalau di Thailand udah di HRC itu udah dilobangin kiri kanan ya, jadi lubang tambahin yang nggak pakai kips ya, yang kita bicara nggak pakai katup lagi ya, tambahin ada bor lagi. Itu namanya triport. Zaman dulu tuh 2004 itu gue udah kenal namanya triport. Nah yang bawa blok pertama kalian dan yang gue tahu ya dunia motor, Ko Jepri almarhum sama Ko Andri itu masih kalau nggak salah saudaraannya Ko Yong Bandung. Ya, emang runtunannya akhirnya emang senior juga. Oh iyalah kan mereka lebih dulu kemana-mana. Itu. Nah kalau Ninja kan gue lebih banyak taunya dari Ko Kerry gitu. Senior lagi tuh. Senior lagi ya. Lalu Mas, joki yang sudah rasakan itu motor selain sekarang mungkin Derek ya, sebelumnya ada banyak Acong pernah coba, terus almarhum Ulo kalau nggak salah pernah coba, terus
siapa lagi ya terakhir coba Derek lah. Mana dari menurut lu yang mereka itu punya gaya bawa mereka itu sama seperti yang lo mau, Mas? Berarti kan tuh orang kan karakternya beda-beda pasti. Sebenarnya gini, apa mereka mau lupus, lu harus begini, lu menekan. Iya, jadi gini, jadi kan Acong yang pertama kali bawa motor itu kan Acong tuh, yang bisa ngendaliin motor di start kan Acong. Nah untuk joki selanjutnya ya kita, Ceper juga pernah bawa kok, Imam Ceper pernah bawa. Ya habis itu ya kita udah punya patokan bahwa Acong bawanya kayak gini dan dia bisa berhasil bawa, terutama di gigi 1. Semua susahnya itu di gigi 1. Dia harus ngegantung kopling biar nggak ada drop. Gimana caranya tuh motor ngegantung tapi nggak kelamaan? Gimana sih? Lu kontrol nih. Gua gantung biar nggak drop tapi nggak boleh lama. Gimana? Nah itu kuncinya joki harus bisa kayak gitu. Ini sih sebenarnya kalau itu motor gampang. Cuman gigi 1-nya dulu yang penting. Di saat lu udah bisa sempurna bawa itu ke sononya sih sama aja sama motor lain, nggak ada bedanya. Cuman di gigi 1 di awalannya ada aja agak berat ya. Butuh ekstra pengendalian di kopling. Boleh gantung tapi harus ada titiknya, nggak boleh juga gigi 1 semua maunya digantung. Jadi ada waktunya lu kapan lu lepas, karena kan kalau digantung lu tau sendiri motor jalan jadi kayak nggak mau jalan kan, kayak ngelam, karena kan koplingnya posisinya kegantung, kecepatan buka juga nah turun. itu doang sih sebenarnya. Jadi joki penyesuaiannya yang paling utama di situ. Tapi kalau memang dia basic joki pasti cepet lah, bisa lah. Yang penting udah tahu nyobain nih, oh begini, ya udah tinggal gantung, pinter di situnya aja gitu. Tapi hampir rata-rata kesini sih udah gampang. Kayak si Derek udah nyoba bisa, terus Imam Ceper pernah bawa juga bisa gitu loh. Karena kan memang kalau udah basic joki pasti tahu lah caranya gimana gitu loh. Yang masih jadi PR tuh knalpot salah satunya, Mas. Jadi gini, nah ini juga jadi masalah sebenarnya. Gue juga sendiri bingung gitu loh. Dari sekian banyak tempat knalpot yang pernah gue coba untuk bikin dan riset, kebetulan tidak ada satupun yang bisa ngelewatin knalpot standarnya. Untuk di dyno-nya misalnya? Iya. Data dyno. Kita bicara dyno, bukan bicara jajal jalan, bukan dyno. Tidak ada satupun dari tempat yang pernah gue bikin bisa ngelewatin knalpot aslinya. Susah ya, dalamnya diapain namanya? Gue nggak ngerti. Kan perutnya kecil ya Mas ya? Padahal ya. Jadi gini, kalau menurut gua sih kebanyakan orang fokus digedein tabung. Kalau menurut gua, mereka nggak fokus di aliran. Kalau menurut gua, ini menurut gua loh ya, orang bodoh yang nggak ngerti masalah knalpot. Kalau menurut gua gitu, karena kan kalau gua dari basicnya konstruksinya dia tuh kecil. Orang selalu berusaha apa? Gedein nih, pasti enak. Gedein nih, akhirnya apa? Tidak ada satupun yang bisa ngelewatin tenaganya dia berdasarkan HP, berdasarkan dyno gitu. Nah itu juga kan pusing pala. Jadi kenapa itu lagi? Bertahun-tahun ya itu terus. Bos Acong pernah beli yang modelan JHA, yang modelan titanium, yang modelan macam banyak deh. Cobain ya nggak ada yang bisa nih. Maksudnya ya udah rata aja nggak, powernya nggak mau lebih, nggak mau gede banget gitu, nggak mau apa ya bahasa mencolok gitu, nggak. Akhirnya coba deh kita bikin di tempat lain, coba boro-boro deketin. Mungkin karena fokusnya ya, terlalu banyak fokusnya, orang-orang kita terlalu fokusnya tuh gedein tabungnya, gedein gitu kan. Akhirnya ya malah jadi nggak ketemu. Kalau menurut gue sebenarnya aliran, kalau gue lihat tuh kenapa alirannya bikin istimewa. Kalau ini halus banget ya kan. Kita perhatiin gitu kenapa nih, ini halus banget jalurnya gitu, alirannya, flow-nya, dan dia nggak tabungnya nggak gede, kecil 38. Kayak Satria. Kan cepet jigo. Iya. Tapi ya nggak tahu, maksudnya mungkin ke depan. Oh iya, nggak tahu kalau buat nanti yang dibikin over ini, gue juga nggak tahu juga gitu. Nanti gimana belum tahu. Masih riset sama mungkin yang membuat itu tetap buset deh. Gila. Ada mandi, dingin ada teriak. Nah, yang gue lihat Mas, ketika gue ngikut 2 kali lah, padahal cuman sekedar ngeruningin doang sebenarnya. Bos Acong itu termasuk yang cukup concern Mas, untuk dia ngelihat perkembangan itu motor. Iya betul. Karena mungkin dia juga pasti dia cari literaturnya kan, untuk ini, kebutuhan untuk ini, dan
ya anggaran yang dikeluarkan itu nggak main-main gitu Mas, dia beli ini. Nah, itu lu merasa cukup terbantu apa sebagai mekanik lu merasa ada apa namanya ya, intervensi Mas? Enggak. Jadi gini ya. Lu banyak untuk diskusi berarti sama dia juga? Oh iya, karena kan Bos Acong itu bekas joki dulunya. Dia pemain motor juga, zamannya kemarin 1,2 kilo tuh ngegas. Gue ya jatuhnya malah kita tuh saling apa ya? Saling tukar pikiran lah. Ya Bos Acong juga orang ngerti, bukan orang yang nggak ngerti tentang mesin gitu loh. Karena dia basicnya kan joki. Dia ngerti, makanya ya gue nggak pernah ngerasa terintervensi gitu. Dalam artian terintervensi itu gue harus begini, enggak. Dia tetap ngasih kebebasan penuh sama gue, tapi kan balik lagi, kita di saat kita ngobrol hasil ketemu omongannya seperti apa kayak gitu. Contoh nih, misalkan Bang ini kalau misalkan diginiin gimana, ini gimana, oh bisa Bos gini-gini, tapi harus begini-begini, kayak gitulah. Nah, nanti baru dari hasil pembicaraan ngobrol-ngobrol kita itu ya apa yang kita mau langkah selanjutnya, apa yang mau kita rubah. Nah itu kayak gitu, sebenarnya nggak ada intervensi, biasa aja sih sebenarnya. Malah kalau menurut gua karena dia ngerti paham jadi banyak ngasih masukan karena yang tadinya gua nggak ngeh gitu loh. Kalau menurut gua ya tipikal owner itu kan macam-macam. Betul. Ada yang terima beres. Betul, ada. Ada yang dia mau mengikuti proses. Ada. Gitu kan. Yang terima beres itu bukan berarti dia juga nggak mau terjun sebenarnya, cuma karena kesibukan yang lain, dia ngurusin kerjaan apa segala macem. Nah kalau Bos Acong sendiri yang gue lihat tuh dia tuh bener-bener sampai dia tahu hitungan begitu berapa ini tadi spirnya segala macem. Dia sempet dengerin, wah kayak keringan nih, coba lihat businya gitu, wah kayak kebasahan nih ya, kayak gitu-gitu Mas. Terus gue liatin aja, wah ini sebenarnya mungkin gue bilang kalau dia mungkin punya waktu yang lebih luang, dia kerjain sendiri. Dia korek sendiri. Bisa jadi. Karena kan banyak ya owner yang akhirnya kayak gitu. Salah satunya Om Toan tuh, garasi 90. Betul, garasi 90 ya kayak gitu. Kan itu dikerjain, padahal kan kita tahu dia juga apa namanya kerja sama Sans. Sans, betul sama Sans. Tapi gue lihat kayak, wah model gue bilang nih, mantap juga nih gue bilang, coba iseng aja cobain sendiri. Ya ada memang motor-motor yang ini bikinannya Sans gitu. Tapi ini coba bikinan gue gitu. Ya kasarnya apa ya, biasanya dari penasaran, pengen tahu, pengen nyoba, ya kayak gitu loh. Bukan nggak percaya dengan mekanik, bukan. Cuma karena memang lebih penasaran. Dan emang mereka nggak bisa diem aja, menurut gue. Aduh, apalagi ya kalau gue pikir ya masih bagus lah, fisiknya masih kuat gitu untuk begadang. Gue keluar malam udah capek Mas. Ini kita kagak nyeting share aja Mas. Nanti kan kebetulan sekarang kan lagi dyno. Lagi nyari power terbaik yang bisa, nanti barulah kalau udah power ketemu sesuai dengan apa yang ditargetin, barulah nyeting ke lapangan kayak gitu. Jadi untuk saat ini masih prosesnya dyno nyeting. Paling kalau di depan bengkel ya running doang, nggak yang sampai gimana nggak itu doang sih. Semua masih proses, semua masih berjalan, tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan dalam waktu dekat sih udah bisa selesai. Karena terakhir juga progresnya udah banyak, udah bagus. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu dekat ini udah bisa dan coba ke lapangan. Yang nanya ke gue banyak juga tuh Mas. Drong tuh Sera kapan buka ya? Nah tambah lagi juga Sera lagi tutup katanya tuh. Ya mungkin mudah-mudahan aja lah, kita juga semua berharap itu cepat segera dibuka gitu. Karena tidak hanya owner yang nanya, cuman ada manajer tim, banyak ada mekanik, lah, termasuk konten kreator tuh juga nanya, Om kapan buka ya? Iya, karena biar gua juga nanya ini kapan buka ya? Kita kekurangan lahan. Iya benar. Dan kemarin itu luar biasa Mas, Pak Kapolri itu dapat Pak Kapolda, sorry. Pak Kapolda itu dapat penghargaan dari IMI Award. Alhamdulillah, syukur. Itu apa namanya, mungkin bagian dari konsistensi beliau begitu untuk mencanangkan, kalau kemarin sempat dengar yang teman-teman pada ikut street race itu kan Pak Kapolda kan ngasih sambutan oh, gitu. Terus kisi-kisi ya. Iya, kisi-kisinya adalah saya tahu bahwa kalian tidak hanya menginginkan sebuah gelaran acara, tetapi infrastruktur untuk tempat dan segala macam. Mudah-mudahan itu Bapak kita juga sangat menantikan itu. Betul. Berharap lebih Pak. Iya. Berharap ada tempat yang memang sekiranya bisa dipakai sama teman-teman begitu. Jadi betul. Itu bukan gue yang ngomong loh, gue cuma nyadur gitu. Yang ngomong kan beliau ngomong sendiri tuh Mas. Kan gue dengerin ya, mana lagi hujan. Gue dengerin, wah nih dia nih, gue bilang nih mau dibikinin tempat ini kayak seru juga gitu. Betul.
maafkan kami Bapak kalau mungkin selama ini kita masih berantakan. Maksudnya nyobain di mana gitu karena memang tempatnya nggak ada. Karena memang tempatnya nggak ada, kita nggak punya fasilitas, dan dari teman-teman yang balap liar juga kan kepengennya ada satu tempat diwadahin lah. Karena biar bagaimana dimulain dengan hal seperti itu, kedepannya pasti bisa jadi prestasi. Karena kan kalau lu nggak nyobain, gimana lu mau tahu hasil lu, kan ibaratnya gitu. Kan tetap harus dicobain. Mudah-mudahan dengan nanti ya kesampaian nih pencanangan punya wadah, punya tempat, ya bisa lebih baik lah balap di Indonesia kayak gitu. Ya Kapolda, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. kita hanya bisa memohon gitu kan. Ya ada tempat kan lumayan Mas. Betul. Iya kan gitu, nggak perlu berantakan dan segala macamnya. Iya, yang pasti sih insya Allah balap liar pasti hilang. Di jalanan pasti hilang. Kalau udah emang ada tempatnya deket, fasilitasnya murah, bisa setiap hari, apalagi sampai 24 jam. Itu nggak mungkin. Gua muluk-muluk deh, maksudnya. Ya itu kan harapan. Iya. Selebihnya kan yang punya kebijakan. Ya, kita kan cuma ngikutin doang. Terus buat mungkin ada apa namanya senior yang mungkin punya anggaran lebih. Oh iya, betul. Haji Putra, betul kan? Pak Haji Putra. Itu saya rasa kemarin juga dia sudah memberangkatkan. Betul. Teman-teman dari DOS gitu. Itu kan mungkin kalau setingkatan beliau itu kumpul gitu pasti jadi sirkuit kayaknya bisa kali Mas. Bisa kalau memang rembuk ya. Iya. Abang. Ya Allah. Mas Agi, itu kalau misalkan itu jadi kan sering jadi tempat gitu kan. Betul. Ya mudah-mudahan lah. Begitu. Jadi gua rasa cukup sekian dulu. Oh ya, Street Race kapan lagi? Belum tahu. Kemungkinan Maret. Tunggu dari atas. Harusnya sih semakin dekat ya dengan realisasi itu tempat Mas. Karena Bapak Kapolda sudah dapat apa namanya IMI Award. Mungkin itu jadi pertimbangan juga. Betul. Terima kasih buat teman-teman semua yang kemarin juga sudah mengikuti Street Race. Betul. Terus kalau memang banyak kekurangan, mohon maaf. Mohon maaf. Karena sebenarnya kita ini cabutan semua, tidak ada yang spesialisasi untuk ngurusin event sebenarnya. Sebenarnya bukan tempatnya, tapi dipaksakan jadi tempat. Daripada apa namanya nggak jalan gitu. Betul. Jadi ya apa yang ada aja dulu gitu. Toh itu juga udah berjalan sampai dengan sekian seri kan udah. Kalau menurut gua udah tinggal melakukan perbaikan aja sih Mas. Betul. Cukup situ dulu Mas ya. Ya, siap. Thank you ya. Siap. Mudah-mudahan kalau lu nyeting gue ikut dong. Iya, nanti gua kabarin lah kalau misalkan emang pas keluar ke lapangan. Private enggak? Kalau private gak usah konten Mas. Nggak tahu gua. Gak boleh konten itu kalau private. keputusannya bukan di tangan saya. Ya udahlah kalau begitu. Thank you Mas ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.